Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, saya share screen untuk materinya. Saya akan ulang untuk yang looping, yang for kemarin. Jadi saya udah ngerekam, cuma karena dia nge-save-nya di Jitsi itu nge-save-nya ke Dropbox saya itu full, jadi nggak ke-save. Jadi saya akan mengulang untuk penjelasan pengulangan ini dari for. Jadi pengulangan ini, sebuah pengulangan ini ada for, ya, ada for, while, sama do while. Gitu. Sekarang akan dibahas semuanya, ya, mulai dari apa sih struktur pengulangan itu, gitu ya. Jadi pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi-instruksi yang berulang sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan. Jadi instruksi atau statement itu akan dilakukan atau diproses, tapi ada syaratnya, gitu kan. Jadi syaratnya itu harus terpenuhi. Jika terpenuhi, maka dia tidak akan dijalankan. Nah, kalau statementnya yang ingin kita proses itu berulang-ulang, jadi lebih dari sekali untuk ditampilkannya, berarti kita menggunakan perulangan. Bisa for, bisa while, bisa do while. Itu sama aja. Tapi kalau misalnya cuma satu, gitu kan, itu bisa memakai kondisi saja. Ya, jadi pakai if, else, which, gitu ya. Itu persyaratannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin statementnya itu adalah perulangan berkali-kali, berarti kita harus menggunakan struktur perulangan. Nah, di sini struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri dari apa aja sih? Ada kondisi perulangan, ya. Jadi ada yang namanya kondisi, suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Gitu. Lalu ada badan perulangannya. Di sini apa? Jadi di badinya itu instruksi-instruksi yang akan dijalankan. Nah, itu biasanya codingan kita. Gitu. Jadi di body itu adalah isinya apa yang kita coding, atau si programmer coding atau algoritmanya kita itu masukkan ke dalam badinya. Lalu untuk ada istilah pencacah atau counter dalam perulangan. Apa sih yang dimaksud dengan pencacah atau counter? Jadi variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Gitu ya. Kalau misalnya ada operator, biasanya menggunakan operator increment, yaitu untuk bertambah, ya. Tapi kalau untuk berkurang si perulangannya itu adalah decrement, minim, gitu ya. Tapi kalau untuk bertambah jumlahnya itu menggunakan increment atau pakai plus. Itu operator increment dan operator decrement biasanya digunakan untuk perulangan, ya. Nah, ini ada jenis perulangannya, ada for, while, sama do while. Nah, untuk for ini, jadi pernyataan for atau statement, pernyataan ini statement ya, digunakan untuk melakukan looping. Nah, pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui, ada batas awalnya, ada syarat looping, dan perubahannya. Jadi kalau menggunakan for, kita harus tahu batas awalnya, syarat looping, dan perubahannya. Gitu. Nah, di sini, kalau dilihat di bentuk umumnya atau di sintaknya, nah ini for, ini adalah syaratnya ini. Ya, ada inisialisasi, itu adalah batas awal. Kondisi adalah syarat looping, dan perubahannya apa? Ini wajib. Lalu ada kedudukan awal terbuka, ulang tutup, nah ini adalah statement yang akan dijalankan. Statement atau perintah yang akan dijalankan, tetapi melihat dulu dari si inisialisasi dan kondisi. Syaratnya terpenuhi atau tidak kondisinya. Gitu. Kalau terpenuhi, maka dia akan langsung ke badan program dan menjalankan perintah. Jadi kalau tidak, maka tidak akan dijalankan. Itu default. Jadi selama kondisinya terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi gitu sampai nanti dia akan ada berhenti
gimana. Jadi si kondisi ini kita harus nyari batasannya juga gitu. Karena kalau tidak dibatasi dia akan looping terus, nggak akan berhenti, seolah-olah hang gitu ya. Jadi harus ada batasan sampai mana, kurang dari sama dengan berapa gitu ya, misalnya harus sama dengan berapa. Jadi pas sudah tercapai dia akan berhenti. Nah ini contoh programnya yang kemarin ya. Jadi ini untuk menampilkan bilangan ya, untuk menampilkan bilangan. Kalau di sini kita lihat ada nilai awalnya 0, berarti ini menampilkan bilangan 0. Lalu di sini batasnya berakhir sampai i-nya itu kurang dari 5, berarti kan itu. Ya. Ini ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Maka yang kelimanya dia tidak akan dijalankan. Seperti itu. Jadi dia maka 4 kali. Lalu ini adalah untuk abjad. Jadi kalau tadi kita pakai kejar gitu ya. Nah sekarang gimana kalau misalnya untuk karakter? Bisa juga gitu ya. Tapi tinggal menggantikan tipe datanya. Tipe datanya kita ganti menjadi char. Tapi untuk inisialisasi tetap. Nah di sini for abjad. Jadi ini variabel-variabel ini kita yang tentukan. Silakan gitu ya. Jadi ini ada variabel abjad untuk inisialisasi. Maksudnya diawali dengan apa? Di sini diawali dengan huruf A. Ini adalah kondisinya, gitu kan, atau syarat loopingnya. Jadi kalau abjad itu kurang dari sama dengan Z. Jadi batasannya, ya kalau sudah sampai Z, berarti. Nah ini adalah operator increment, yaitu pengulangannya berapa sih increment atau decrement misalnya. Jadi kalau misalnya kita pakai abjad min, maka dia dari Z. Ya, dari Z sampai A. Tapi kalau misalnya kita plus berarti dari A sampai Z. Jadi ini inisialisasi atau nilai awal boleh disesuaikan. Ini contohnya aja A gitu ya. Kalau kalian misalnya mau dari H atau misalnya G, silahkan bisa disesuaikan. Ini adalah si out object. Jadi hasil dari karena misalnya sudah memenuhi syarat, K yang objek ini akan ditampilkan. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk menampilkan angka mulai dari 1 sama dengan 1. Seperti ini. Oke, nah ini kalau misalnya tidak menggunakan kondisi, tidak pasti kan ada error ya. Dan errornya itu dia akan looping terus karena dia tidak diberikan kondisi. Jadi seolah-olah error. Biasanya suka ada yang lupa, gitu ya. Suka ada yang lupa. Masih kadang ngasih apa namanya proses pengulangan yang lupa gitu ya. Kadang ngasih kondisi yang lupa. Jadi harus di cek dulu dari nilai awal, kondisi, sama pengulangannya itu harus benar. Gitu. Karena dia akan menjalankan perintah yang suatu sini. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan inputan, ya, menggunakan inputan sipin, bagaimana gitu kan? Ini bisa juga, ya, bisa seperti ini, misalnya untuk mencari luas segitiga. Nah, karena di sini terdiri dari baris dan kolom, kalau yang tadi contoh-contohnya itu hanya satu baris, atau matriks satu dimensi, masih bisa pakai for biasa. Tapi kalau misalnya sudah tampilannya ada baris, ada kolom, itu berarti kita harus menggunakan nested for, yaitu ada for di dalam for. Nah, mana for yang pertama itu untuk menampilkan baris, dan for yang kedua itu untuk menampilkan kolom. Ya, ini kalau misalnya kita minta 5 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ya, berarti ada 4 baris dan seterusnya. Nah, sekarang untuk while. For, while, itu sama. Ya, jadi sama fungsinya itu untuk looping. Jadi kalian bisa milih mana sih yang kalian kayaknya lebih simpel pakai yang mana gitu. Tergantung kitanya. Kalau kita misalnya lebih suka pakai for gitu ya, misalnya ada pakai for aja. Kalau misalnya ada pakai while atau while gitu, jadi sama aja. Jadi silakan nanti pelajari mana yang kalian lebih mudah. Ya. Nah, ini untuk while. Jadi pengulangan while itu banyak digunakan pada program yang terstruktur. Nah, jadi untuk beberapa bahasa pemrograman yang terstruktur, while ini banyak digunakan. Nah, pengulangan ini banyak digunakan bila jumlah pengulangnya belum diketahui. Oh, ini adalah
misalnya pengulangannya belum diketahui, kita pakai while. Nah, proses pengulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Seperti ini. Nah, di sini di while ini hanya ada kondisi aja. Nah, nilai awalnya tuh kita tentukan di bawahnya. Ya. Ini while kondisi. Kalau yang for itu kan ada ini nilai awalnya ditulis di depan, terus kondisi sama perulangan. Ini seperti apa? Nah, kalau di while, yang pertama itu lihat syaratnya dulu. Kondisinya seperti apa, lalu dia baru, kalau sudah terpenuhi kondisi ini, baru menjalankan statement atau perintahnya apa. Nah, pemeriksaan kondisi pada while dilakukan sebelum bagian pernyataan atau statement. Jadi kondisinya di awal kan. Oleh karena itu, ada kemungkinan bagian pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali, yaitu jika kondisi yang pertama kali bernilai salah. Jadi kalau misalnya kondisinya salah, dia otomatis tidak akan sama sekali tidak akan menjalankan pernyataan yang di sini. Itu while, ya. Karena kondisinya udah di awal, while kondisi gitu ya. Lalu sama seperti for lah, sama. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah salah, maka statement ini tidak akan dijalankan. Nah, ini adalah contoh program while. Yang pertama adalah program untuk menampilkan bilangan menggunakan while. Ya, ini bilangan 0 sampai 4. Di sini, ini untuk nilai awalnya dia tulis di sini. Kalau di for itu kan dia nulisnya di sini ya. Di for, terus nilai awalnya apa gitu kan, tiga-tiganya tulis itu. Jadi lebih simpel sih kalau menurut saya. Jadi langsung kan, for, terus nilai awalnya berapa, kondisinya berapa, terus keluarannya berapa gitu ya. Itu di awal udah di state. Tapi kalau misalnya di while, karena dia langsung kondisi aja, yang emang sintaknya seperti itu ya, emang sintaknya seperti itu gitu. Jadi while kondisi, kalau misalnya di while kamu tambahkan ini inisialisasi atau apa semuanya di sini, dia nggak akan bisa. Jadi hanya while, di sini hanya kondisinya aja. Nah, I kurang dari 5 gitu kan, syaratnya seperti ini. Nah, untuk nilai awalnya kita tetapkan di atasnya. Jadi misalnya kita memberikan tipe data I awalnya berapa. Kalau misalnya kita mau mulai dari angka 0, kita kasih di sini nilai awalnya adalah 0. Ini adalah syaratnya. Kan berhenti di looping yang keberapa? Yang keempat, karena dia kurang dari 5. Jadi ini adalah ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Seperti ini. Ini untuk pengulangannya, dia ditaruh di paling bawah. Statement ini dan equals-nya di sini. Jadi hanya peletakannya aja sih. Bedanya sama for gitu ya. Biasanya kalau for langsung, kalau dipecah. Awal dulu, nilai awalnya di sini, lalu kondisi di sini, statement dulu, gitu ya. Baru dia pengulangan. Gitu ya, di sini pengulangan dikirimin atau dikiriminnya di paling bawah. Untuk file. Lalu kalau ini, kalau misalnya kalau nilai awalnya mau dari ke 1, berarti 1 sampai 4. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk kalau misalnya salah, nah saya ngasih yang nomor C ini, nilai awalnya itu salah, gitu kan? Nilai awalnya salah karena apa? Karena dia tidak memenuhi kondisi ini kan, I kurang dari 5, sedangkan saya ngasihnya I sama dengan 5, maka dia otomatis tidak akan menjalankan perintah untuk menampilkan nilai ini. Jadi di sini kosong, ya, kosong, tidak ada. Tetap jalan, tetap running, maksudnya nggak error gitu ya. Tapi tetap tidak ada hasilnya. Dia tidak memproses apa-apa. Jadi setelah dia melihat, oh ini nilainya, lalu bawahnya while, dia melihat kondisi ini dulu. Kalau nilainya salah, dia nggak akan ke bawah. Gitu ya, dia nggak akan ke bawah. Langsung aja berhenti, dan langsung menampilkan outputnya bahwa tidak ada output apa-apa. Nah, yang kedua, yaitu untuk kalau misalnya untuk yang karakter gitu, bagaimana di while gitu, hal yang for udah kan ya. Nah, ini untuk menampilkan huruf A sampai Z sama juga gitu kan, tapi menggunakan while. Dan di sini untuk nilai awalnya di sini tulisnya, tapi tipe datanya jadinya char ya karena karakter. Nah di sini variabelnya juga sama, dikasihnya I. Nah di sini adalah A. Ini kondisinya, atau batasnya I kurang dari sama dengan Z.
baru kita minta ditampilkan nilai if-nya, dan di sini untuk perulangannya. Nah, ini untuk menampilkan tulisan hello. Ya, kalau misalnya untuk menampilkan tulisan hello sebanyak 10 kali seperti apa, gitu ya, mulai dari 0, 10, gitu. Ini ada 10 kali untuk menampilkan kata hello. Lalu yang keempat, kalau misalnya kita mau menggunakan inputan, ya, menggunakan inputan, misalnya masukkan angkanya berapa, nah jadi bisa bebas nih. Jadi di sini ada tipe data integer, variabelnya kita ngasih n. Bebas tuh tipe data kalau misalnya variabel kan. Lalu cout untuk keterangan, maksudnya kalau kita bisa aja nggak ngasih cout di sini ya, langsung in n gitu ya. Tapi nanti di saat di running, di tampilannya itu akan kedip-kedip aja gitu kursornya. Nah, kalau misalnya yang orang, kita bisa bikin program seperti itu kan. Kalau misalnya orang awam yang mau pakai, bingung ini harus diapain kan gitu. Kedip-kedip ini maksudnya diapain? Di enter atau di apa? Nah, kasih keterangan dulu, jadi pakai cout dulu biar dilihat di layarnya ada keterangannya, masukkan angka gitu kan. Oh, berarti kursor yang kedip-kedip itu adalah kita untuk meminta user untuk memasukkan angka. Maka dimasukkan angkanya tuh. Jadi ini kalau di running, masukkan angka, terus di sini kursornya kedip-kedip. Ya, jadi dia minta dimasukkan angka. Dan di sini while n lebih dari 0. Gitu ya, while n lebih dari 0, maka sifat n. Seperti ini. Ini min n. Berarti dia mundur. Ya, karena dia min n, berarti dia mundur. Kalau saya masukkan 3, jadi kalau misalnya ini terpenuhi kondisi ini, ya, maka tampilkan tulisan tembak. Gitu. Jadi kalau misalnya di running, masukkan angka, misalnya saya masukkan 3, maka dia akan menampilkan angka 3, 2, 1, gitu ya, lalu tembak. Seperti itu. Karena di sini n-nya lebih dari 0 ya, jadi nggak sampai 0. 3, 2, 1, tembak. Seperti ini. Nah, ada for, ada while, terus ada do while. Nah, pernyataan do while mirip seperti pernyataan while. Hanya saja pada do while ini, pernyataan yang terdapat di dalamnya minimal akan sekali dieksekusi. Kalau do while kan nggak bisa, karena kondisinya di atas. Jadi, kalau kondisinya itu salah, maka si pernyataan atau statementnya ini tidak akan dieksekusi. Gitu ya, sama sekali nggak ada hasilnya. Kalau misalnya di awal kondisinya sudah salah. Tapi kalau di dual itu bisa ya akan sekali dieksekusi, minimal sekali. Jadi dual itu pasti ada outputnya walaupun salah gitu. Walaupun cuman sekali mengeksekusinya, nggak beberapa kali cuma sekali. Gitu. Kenapa seperti itu gitu? Karena di dual sintaknya ya atau rumusnya dia dulu itu kan lakukan gitu kan. Lakukan pernyataan ini. Nah, dia jadi mau benar atau enggak, karena si kondisinya di bawah, dia akan melakukan dulu ini. Kalau misalnya dulu adalah si out Irma gitu misalnya, maka dia akan menampilkan Irma dulu. Jadi walaupun pas while kondisinya salah gitu, tetap Irma sekali akan ditampilkan. Seperti itu. Gitu, karena pemeriksaan kondisinya di bawah. Jadi walaupun misalnya false, minimal 1 kali proses itu ada hasilnya. Jadi dengan menggunakan struktur dual, sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan ya. Nah, pada struktur dual, kondisi pengecekan ditempatkan di bagian akhir. Nah, seperti ini karena kenapa sih? Kalau misalnya bertanya, kenapa di dual walaupun false itu ada hasilnya? Nah, karena pemeriksaan kondisinya itu ada di akhir. Gitu ya, karena dia nggak masuk kondisinya. Jadi walaupun salah, minimal 1 putaran itu, 1 looping, dia akan menghasilkan outputnya. Gitu. Ini adalah contoh program menggunakan while. Jadi program untuk menampilkan bilangan menggunakan while. Ini while ya. Menggunakan while. Oke, misalnya
integer i sama dengan 5. I, gitu kan, i-nya 5. Jadi inisialisasi awalnya tetap dilakukan, ya, nilai awalnya di cout i plus while i kurang dari 5. Harusnya kan enggak ya? Nah, di sini i-nya 5. Dan ini i kurang dari 5. Gitu kan. Kalau misalnya pakai while, dia nggak akan hasilnya 5. Gitu. Ya kan, nggak akan ada hasilnya. Tapi karena kita menggunakan do while, jadi pemeriksaan kondisinya ada di paling bawah, jadi 5 dia akan menghasilkan ini yang terjadi sama dengan 5 gitu. Terus cout i dia kan pasti ngeliat ini kan, jadi ada inisialisasi, ada nilai i 5 dibaca kan, dan dia disuruh untuk menampilkan nilai i-nya, otomatis dia akan menampilkan angka 5 gitu. Pas dia ngeliat ke bawah, oh ternyata ini kan looping gitu kan misalnya, dan ternyata kondisinya tidak memenuhi, ya udah stop di 5 aja gitu. Seperti itu pakai 2. Ini kalau misalnya untuk kalau ini 1, kalau tadi kan 5 masih tetap jalan. Kalau ini 1, nilai awalnya 1 kan masih bisa ya, i kurang dari 5. Jadi dia akan berhenti di i kurang dari 5, berarti di 4. Kalau misalnya untuk menampilkan hello world, ini karakter ini 0, mulai dari nilai awalnya 0, apa yang akan di looping yaitu perintah atau tulisan hello world seberapa kali sampai datanya kurang dari 5, atau karena dari mulai dari 0, maka dia akan 5 kali munculnya. Kalau mulai dari 1, maka 4 kali munculnya. Oke, saja untuk keulangan ada yang ditanyakan. Kalian sudah dapat jadwal UTS ya? Kalau saya sih belum, tapi kalau kalian biasanya masih selalu cepat. Sudah belum? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Belum ada ya? Gimana ya? Jadi saya belum dapat informasi kalau misalnya minggu depan itu, karena saya juga belum dapat kalender akademik yang baru nih. Apakah minggu 8 langsung UTS gitu ya atau enggak? Tapi tetap saya akan buatkan soalnya gitu ya. Tapi nanti ada informasi ke kalian. Kayak biasanya cepat ke mahasiswa ya dari dosennya. Tapi dan saya juga belum diminta soal. Biasanya kan ada diminta soalnya ya. Soal programnya. Tapi saya akan buatkan soalnya. Itu berarti materinya mulai dari minggu 1 sampai minggu 7. Nah nanti saya akan jelaskan dulu yang pemrograman modular itu yang minggu 7. Tapi yang pemrograman modular itu tidak sampai ke dengan ya hanya sintak-sintaknya aja gitu. Untuk prosedur itu sintaknya seperti apa sih gitu. Kamu hafalkan itu. Tapi belum saya berikan untuk koordinatnya. Nah, setelah UTS kita kan ada fungsi. Nah, sebelum fungsi saya akan menjelaskan sih. Saya akan memberikan contoh-contoh program prosedur. Jadi biar tahu apa bedanya prosedur dan fungsi di C++. Jadi prosedur dan fungsi itu beda-beda antara bahasa pemrograman yang terstruktur sama yang nanti berbasis objek. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman yang terstruktur seperti C++ ini, seperti ini. Ada yang namanya prosedur, ada yang namanya fungsi. Jadi saat nanti kalian di Java akan beda lagi, gitu kan? Kadang karena udah berorientasi objek, jadi dia udah main ke kelas kayak gitu. Itu jadi ini untuk yang tugasnya. Yang for nggak usah karena udah, berarti tinggal while sama yang dual. Jadi contoh program yang while sama dual. Nah, ini yang untuk modular. Ya, yang untuk berikutnya. Screen saya kelihatan belum? Belum ada, Bu. Masih hitam, Bu. Masih hitam.
Sudah Bu, sudah ada. Sudah ada ya? Baik, ini minggu yang ketujuh. Materinya adalah pengantar pemrograman modular. Ya, pengantar pemrograman modular itu apa sih gitu? Jadi ini biasanya untuk ada di bahasa pemrograman yang terstruktur. Kalau misalnya di bahasa pemrograman objek oriented namanya kelas. Jadi beberapa kelas gitu ya. Kuncinya sama, istilahnya aja kali mungkin beda ya. Jadi kalau yang di terstruktur itu namanya modular. Jadi ada pemrograman modular. Apa sih pemrograman modular dalam bahasa pemrograman terstruktur? Ya, contohnya C++ gitu. Nah, jadi untuk memecah persoalan menjadi sub-sub persoalan yaitu subprogram. Jadi kalau misalnya codingannya itu banyak gitu ya, misalnya suatu proyeknya itu banyak untuk membuat satu sistem informasi akademik misalnya, itu kan besar ya. Nah, supaya itu bisa dipecah menjadi modular atau subprogram. Nah, jadi ini memungkinkan pemrogram memanggil kembali subprogram yang telah didefinisikannya setiap kali diperlukan dalam program tersebut. Jadi kalau misalnya perlu lagi, program itu tinggal dipanggil. Gitu. Nah, pemrogram tidak perlu mendefinisikan sekumpulan instruksi berulang-ulang. Jadi, manfaatnya apa sih? Gitu kan, kita menggunakan modular supaya kita programmer itu tidak perlu menuliskan instruksi yang berulang-ulang. Jadi itu kalau kita misalnya melakukan coding gitu ya, coding suatu project sistem informasi yang banyak, nah, biasanya ada suatu proses yang berulang-ulang, jadi berulang-ulang, nah, supaya tidak banyak memori gitu ya, jadi pakai prosedur. Jadi cuma satu kali aja tulisnya, tapi kita bisa menggunakan itu berkali-kali seperti itu. Ini ilustrasinya. Jadi ini program utamanya nih, sistem informasi akademik misalnya kan. Ini di main programnya, nah, tapi di dalamnya itu ada subprogram. Misalnya di sini contohnya ada 3 subprogram. Subprogram 1, subprogram 2, subprogram 3. Nah, bagaimana cara menyimpan subprogram? Jadi dalam file yang sama dengan program utama, dalam file yang terpisah. Jadi bisa dua cara. Misalnya kalian bisa membuat di main programnya, misalnya sistem informasi akademik gitu kan, plus gitu. Nah, di dalamnya itu subprogram sama program intinya ada dalam satu file. Bisa. Kalau misalnya terpisah, misalnya ini untuk main program, nanti untuk subprogramnya namanya apa, dipisah filenya. Itu bisa juga sama aja. Ya. Tapi dari itu, nah, tipe atau jenis subprogram itu apa aja yang ada di C++? Ada yang namanya prosedur, ada yang namanya funksi. Jadi prosedur dan funksi itu adalah tipe atau jenis dari subprogram. Ya, itu adalah prosedur itu apa sih? Itu adalah jenis dari subprogram. Ya, yang saya jelaskan ini ada di C++ ya, saya tidak general. Jadi ini yang di C++ sudah saya persempit untuk yang C++. Jadi ada prosedur dan fungsi. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan kita pakai modular, program lebih pendek, udah pasti kan, mudah dibaca dan dimengerti. Karena terstruktur itu kan terus ada gitu kan, lurus aja seperti itu. Jadi supaya rapi dan mudah dibaca, itu adalah beberapa modul atau subprogram. Dan yang ketiga, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Jadi kalau ada errornya itu gampang dicarinya dan mudah juga untuk diselesaikan. Nah, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Jadi kalau misalnya ada error itu bersifat lokal, bersifat aja. Ini prosedur yang ada di C++. Nah, prosedur merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Nah, prosedur biasanya bersifat suatu aktivitas, contohnya mencari bilangan prima atau bilangan genap dari sekumpulan bilangan. Gitu. Nah, prosedur biasanya digunakan pada program yang terstruktur. Kenapa sih prosedur itu digunakan di pemrograman yang terstruktur? Karena merupakan penerapan konsep program modular. Jadi, memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana. Kita nggak menggunakan prosedur di berbasis objek kayaknya. Karena yang berbasis objek itu tidak terstruktur, gitu kan. Nah, dia sudah punya sendiri solusinya itu menggunakan kelas.
objek, udah dibuat kelas dan objek. Jadi sudah memang udah nggak rumit lagi gitu. Kalau yang kesimpulan itu rumit gitu, sehingga perlu untuk dilakukan modular. Nah, contohnya adalah prosedur. Nah, untuk hal-hal yang sering dilakukan gitu ya, jadi digunakan jika kita melakukan hal-hal yang sering dilakukan atau dipakai berulang-ulang, pakailah prosedur gitu. Nah, cukup dituliskan sekali saja dalam bentuk prosedur dan dapat dipergunakan atau dipanggil berulang kali jika diperlukan dalam satu program atau dalam beda file. Gitu. Membuat kode program lebih mudah dibaca atau dimengerti, terutama oleh programmer lain. Jadi kalau misalnya yang kita masih pakai yang terstruktur, jadi kalian jangan berpikiran bahasa C sama bahasa C++ itu udah nggak dipakai gitu, misalnya di tergantung perusahaan apa dulu gitu ya, kalian kerja gitu. Kalau misalnya untuk yang robotik gitu ya, robotik atau game atau apa gitu, itu masih pakai bahasa C, masih pakai bahasa terstruktur gitu kan, PowerPoint ya, bahasa Mesir. Itu kalau misalnya untuk yang sensor kayak gitu kita masih pakai bahasa C terus gitu. Jadi tergantung versinya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang data science gitu ya, sudah sampai big data gitu ya, itu biasanya udah pakai Python gitu. Sekarang ya bahasa Python itu yang banyak digunakan di luar di perusahaan gitu ya. Seperti itu. Ini sih sama terus pakai ya kalau misalnya kita memang bekerja di perusahaan di bidang sensor apa aja, jadi lebih ke elektronik. Lalu membuat program lebih mudah dibaca sudah dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Jadi untuk menyembunyikan programnya tidak detail banget kalau misalnya itu ya, untuk segi security ya. Nah, kalau kita membuat prosedur seperti apa sih yang baik? Gitu, ciri-cirinya seperti apa? Nah, yang pertama, hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logical inherent. Jadi, kita jangan membuat prosedur yang tujuannya itu banyak, gitu. Jadi, satu aja biar fokus ke satu tujuan. Lalu, tidak tergantung pada prosedur lain. Dia harus independen. Jadi, prosedur yang satu ini, gitu ya, kita buat tidak bergantung dengan prosedur yang lain. Lalu, yang ketiga berukuran kecil. Yang dimaksud ukuran di sini adalah panjang kode program atau panjang algoritma pada sebuah prosedur. Jadi jangan terlalu panjang, gitu ya. Yang baik itu adalah ukuran kecil atau small size. Seperti itu. Dan ini untuk bentuk umumnya di nanti paling jadi nanti yang akan di UTS itu untuk yang ketujuh yang modular ini jadi teori aja ya. Teorinya aja dan mungkin bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti apa sih prosedur itu? Gimana cara kita menuliskan prosedur di dalam C++? Gitu. Tipe data. Jadi di sini ada tipe data, jadi kita harus memberikan tipe datanya apa. Gitu ya, point. Lalu nama prosedur. Kita harus ngasih nama prosedurnya apa. Gitu ya. Jadi terserah si programmer, kita mau ngasih nama prosedurnya. Lalu ada daftar parameter apa aja yang ada yang digunakan, lalu kurung terbuka, dan ini adalah kode atau badan prosedur. Ya, badinya di sini, kode-kode di sini, lalu kurung tertutup. Ini adalah cara menuliskan prosedur. Ini satu programnya, gitu ya. Ini satu program aja. Jadi nanti setelah UTS baru kita akan coba lagi yang lain. Nah, tapi kalau kalian mau coba silahkan, tapi tidak untuk UTS, saya tidak memberikan soal untuk membuat coding prosedur, gitu ya. Terus teorinya, maksudnya itu. Tapi ini untuk contoh programnya. Jadi misalnya ini menggunakan saya cari contohnya ini menggunakan C++ ya. Seperti itu. Jadi di sini ada nih contoh prosedur 1, contoh prosedur 2. Ini adalah nama prosedur. Nah, ini tipe datanya kan. Jadi di awal sudah deklarasikan atau diberikan ya, ini adalah deklarasi prosedur ya.
integer A ini adalah parameter. Jadi kan ada deskripsi parameter gitu ya. Ini adalah parameter formal ya. Di sini ada integer A, integer A ini apa sih gitu. Jadi merupakan parameter formal dan void contoh prosedur sama contoh prosedur 2 itu adalah nama dari prosedurnya. Nah, ini pada di statement dikasih titik koma seperti itu. Berarti dalam program ini kita mempunyai prosedur 2, yaitu yang pertama namanya contoh prosedur dan yang kedua adalah contoh prosedur 2. Gitu. Nah, di sini baru bodinya. Tetap kita memberikan satu fungsi, yaitu fungsi main. Ya, jadi kita ngasih fungsi dulu, fungsi main. Lalu di sini kita berikan nih ada variabel panjang, tipe datanya integer, nilainya 5. Jadi ada panjang 5. Nah, di sini ini untuk menampilkan aja kan ya, supaya tampilnya bagus itu. Jadi ini program contoh prosedur ya, seperti itu. Nah, lalu kita akan memanggil prosedur. Ya, memanggil prosedur. Di sini cara memanggilnya langsung aja nama prosedurnya dipanggil contoh prosedur panjang gitu ya. Di sini. Lalu contoh prosedur 2 di sini panjang. Variabel panjangnya dimasukkan. Nah, ini kan main programnya, tapi saya memberikan contoh yang sekaligus. Jadi ini baru dalam satu program ya, cuma ini kadang nggak muat saya screenshotnya. Jadi saya pecah. Ini kan 24, ini baris 25. Dilanjut. Gitu. Nah, kalau sama dipecah ke modul yang lain, bisa juga. Gitu kan. Cuman saya contohnya itu dalam satu file aja. Jadi program utamanya saya satukan sama program yang prosedur. Ini program utamanya, ya. Dan ini adalah program dalam prosedurnya. Seperti itu. Nah, di sini adalah contoh prosedur. Misalkan integer panjang sebagai parameter input. Ya, misalnya panjang ini adalah parameter input. Jadi void contoh prosedur. Terus di sini ada parameter panjang, ada parameter dengan tipe data integer. Lalu di sini ada lebar, ada luas. Tipe datanya juga integer. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan tulisan masukkan lebar persegi panjang ke 1 siin lebar. Jadi kita masukkan lebar, lalu di sini ada hitungan luas. Nah, kalau panjangnya kan udah ada ya, nilai panjangnya itu tadi 5 panjang kali lebar. Nah, terus tampilkan luas persegi panjang ke 1. Gitu kan? Nah, panggil panjang, ya, karena panjangnya udah punya nilai 5, dikali lebar itu dari inputan yang kita inputkan dari keyboard. Nah, dan hasilnya, jadi hasil perkalian ini simpan di variabel luas. Itu adalah prosedur yang pertama, yang namanya contoh prosedur. Lalu yang void contoh prosedur yang kedua, sama seperti tadi, ada lebar panjang, lebar kurang juga, panjangnya kan sama. Dan di sini lebarnya juga kita tampilkan, masukkan gitu ya, panjang untuk yang kedua. Nah, di sini pilih. Jadi kalau yang prosedur yang pertama itu untuk mencari luas, tapi untuk yang prosedur kedua itu adalah untuk menghitung keliling. Ya, keliling. Jadi kalau di sini rumusnya keliling kalian panjang tambah lebar kali 2. Kalau luas panjang kali lebar. Ini keliling di sini panjang tambah lebar kali 2. Lalu di sini untuk menampilkan keliling persegi panjang. Panjangnya udah di sini, jadi dia sama-sama menggunakan yang 5. Lalu tinggal panggil lebarnya di sini. Seperti itu. Iya. Jadi di sini baru dia saat running, dia akan memanggil contoh prosedur ini. Memanggil dan dia akan jalankan. Seperti ini. Jadi kalau di running, patutnya seperti ini. Jadi kamu bisa bikin juga kan tanpa prosedur misalnya. Jadi berarti kalau misalnya pakai prosedur ya bisa apa gitu ya. Jadi di situ misalnya kalian pakai bikin program yang utama gitu ya, yang utama yang pertama itu untuk menghitung luas persegi panjang, dan yang kedua untuk menghitung keliling bisa. Nah, cuman kalau dibandingkan si jumlah codingannya gitu ya, case-nya itu akan lebih banyak kita yang biasa. Kalau pakai prosedur itu lebih sedikit sintaknya, perintahnya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya programnya kecil masih bisa, kita nggak perlu pakai prosedur.
itu prosedur kita pakai prosedur. Kalau misalnya suatu saat kalian bekerja gitu ya, kan pasti punya proyek pasti besar gitu, dan sudah pasti akan menggunakan prosedur. Jadi kalau misalnya di contoh-contoh seperti ini belum kelihatan gitu ya, nggak kelihatan, hanya sama aja sama yang kalau kita bikin tanpa prosedur gitu kan. Memang prosedur itu diperuntukkan terlihatnya kalau misalnya mau untuk proyek yang besar gitu. Jadi kalau untuk contoh khusus ya apa, yang penting kalian tahu nanti bagaimana cara penggunaan prosedur seperti itu ya. Jadi nanti baru setelah UTS kita kan ada function tuh, fungsi juga sama kan, subprogram juga gitu. Tipe subprogram dari pemrograman bulan. Jadi sebelum ke fungsi saya akan memberikan penjelasan lagi untuk yang prosedur. Jadi nanti kalau untuk luas materinya udah mulai ke coding menggunakan prosedur, coding menggunakan fungsi, codingan menggunakan array, dan sorting. Jadi ada prosedur, fungsi, terus array, itu untuk bahan luas. Jadi udah, walaupun kasusnya kecil ya, kecuali tadi saya berikan kecuali apa namanya project gitu ya, tapi yang dari semester nanti biasanya kalau untuk semester kalian SPHP biasanya UTS luasnya tuh project, jadi buat program itu besar gitu, bisa perorangan, bisa berkantor gitu, begitu ya, karena kalian masih buat kontaknya dulu ya, kontaknya baru nanti kalau sudah paham mau seperti apa tuh projectnya, bisa lah kalian bisa sebenarnya konsepnya gitu, setelah itu kalian masih bisa paham projectnya misalnya udah bisa berapa, ini kayak pakai prosedur ini pakai fungsi gitu. Biasanya sih yang sering digunakan fungsi. Nah nanti kalian bisa melihat apa bedanya prosedur sama fungsi. Nah kira-kira kapan pakai prosedur, kapan pakai fungsi, seperti itu ya. Ada yang mau tanya? Oke, jadi tugas untuk hari ini yang while sama contoh satu yang di prosedur itu ya, seperti itu. Jadi nanti saya akan lupakan untuk tugasnya, nanti videonya juga saya akan berikan, tapi kasih waktu saya untuk merender dulu ya, karena saya ada pengajaran lumayan banyak di sini gitu. Jadi paling insya Allah besok lah udah ada videonya, tapi saya harus dikompres juga gitu kan, jadi nggak langsung saya bisa upload gitu ya, kan besar banget. Itu tuh saya kompres dulu gitu kan, saya render dulu untuk mendapatkan video itu. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian pelajari. Mudah-mudahan itu tidak langsung UTS yang depan, jadi masih ada waktu gitu kan. 1 minggu itu biasanya ada juga yang digunakan untuk kuliah pengganti gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kita tunggu aja nanti pengumumannya seperti apa. Tapi sekarang kalian siap-siap aja untuk membaca materinya. Kemungkinan sih esai ya, walaupun cuman jawaban biasa gitu ya, esai. Jadi bukan tindak ganda seperti itu, enggak seperti itu ya, itu aja. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Saya cukupkan sekian, materinya sudah saya upload semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.